juga terjadi di Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat. Kepadatan tampak di pintu masuk pasar sejak akhir pekan lalu. Sejumlah anggota TNI Polri disiagakan mencegah kerumunan yang terjadi hingga bagian dalam pasar. Pedagang menyebut jumlah pengunjung Pasar Baru 40% dari kapasitas atau masih di bawah batas maksimal, yakni 50% dari total kapasitas. Lantas apa dampak terburuk kerumunan di kawasan pusat perbelanjaan? Apakah berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19? Kita terhubung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung dari Kemenkes, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Bu Nadia, ini kerumunan terjadi di pusat perbelanjaan di Minggu 2 Mei lalu, bahkan dicatat 100.000 orang lebih yang berkerumun di Tanah Abang. Apa dampak terburuk? Apakah ini berpotensi menciptakan klaster baru COVID-19? Iya, ini yang tentunya sangat kita sayangkan ya, mengingat bahwa apa yang kita selalu ingatkan bahwa relaksasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah harus selalu diiringi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Karena situasi kita ini memang masih dalam kondisi pandemi. Kita juga tahu mengapa kemudian pemerintah melakukan pelarangan mudik adalah tentunya untuk menjaga mobilitas. Kita melihat ya kondisi-kondisi yang saat ini terjadi di negara-negara tetangga kita yang sudah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 karena adanya peningkatan kasus COVID-19 di negara-negara mereka ini. Nah, ini juga harus kita waspadai ya tentunya. Dan yang kedua yang perlu kita berkaca dengan apa yang terjadi di India. Walaupun mereka juga sudah melaksanakan vaksinasi dan faktor utama terjadinya lonjakan kasus yang luar biasa bahkan disebut tsunami COVID-19 ya, itu dikarenakan dua faktor, yaitu adanya perayaan keagamaan yang sama persis yang akan kita hadapi ini, bahwa di akhir Ramadan di mana banyak masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapi Lebaran, yang kemudian Lebaran ini akan diikuti dengan mudik. Nah tentunya kita tahu bahwa dua faktor ini yang terjadi di India ini yang harus kita waspadai. Selain adanya varian baru virus COVID-19 yang ada di India, dan ternyata di Indonesia pun varian ini sudah ada. Jadi ini betul-betul harus kita butuhkan ya dukungan dari masyarakat untuk kita di masa pandemi ini, artinya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial kita, tapi tolong dijaga betul-betul protokol kesehatannya. Karena kita tahu mobilitas, tidak menjaga jarak, tidak memakai dengan masker yang benar, ini akan sangat berpotensi terjadinya penularan virus COVID-19. Apalagi di pusat-pusat perbelanjaan yang tidak memiliki ventilasi secara langsung ya, terhubung dengan udara luar. Nah ini tentunya resiko ini akan sangat-sangat besar. Oke, dan cita-cita kita untuk mencapai herd immunity juga jadi susah ya kalau masyarakatnya nggak kerja sama pemerintah ya? Betul, masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang ya untuk kita bisa mencapai kekebalan kelompok. Artinya mencapai bahwa 70% penduduk mendapatkan vaksinasi. Selain itu tidak ada jalan lain bahwa begitu kita kendor dalam pelaksanaan protokol kesehatan, secara eksponensial ini juga disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa akan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa, dan kita sudah mengalami sebenarnya di Desember Januari lalu, dan jangan sampai terulang lagi. Ini pesan pemerintah tentunya kepada masyarakat. Oke, baik. Lantas apa yang perlu kita lakukan dari pemerintah pusat maupun pimpinan daerah? Karena kan kerumunan ini tidak hanya terjadi di Jakarta ya, tapi luar Jakarta ada Makassar, ada Bandung juga demikian. Mungkin apa yang perlu disesuaikan dari Satgas COVID-19 misalnya? Ya, tentunya kita ketahui dari data seminggu terakhir ada 19 provinsi ya yang mengalami kenaikan kasus. Bahkan kalau kita melihat ada 17 provinsi yang terjadi peningkatan kasus kematian. Walaupun tempat keterisian rumah sakit saat ini masih di bawah 40%, tapi kita juga melihat ada tren peningkatan kasus tempat tidur isolasi maupun tempat tidur untuk pelayanan intensif.
Nah, jadi ini yang menjadi kewaspadaan kita. Dan kita melihat juga penambahan ya, zona merah dan zona orange itu dari 6 daerah menjadi 19 daerah, dari 320 menjadi 324. Ini artinya kan penambahan yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir ini. Kami juga sudah mengkomunikasikan ya bersama dengan Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kembali para kepala daerah selaku ketua Satgas Penanganan COVID di daerahnya masing-masing, baik itu di provinsi dan kabupaten kota, untuk mengantisipasi persiapan Lebaran maupun terjadinya arus mudik ini harus betul-betul dilakukan penegasan secara optimal. Mengingat juga bahwa kita kan masih dalam pelaksanaan PPKM Mikro ya, sehingga penerapan protokol kesehatan ini termasuk menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas ini harus betul-betul mendapat perhatian dari Satgas untuk kemudian dilakukan penegakan aturan-aturan ini untuk tentunya keselamatan kita bersama pada akhirnya. Baik, terima kasih Bu Nadia. Kita harapkan kerjasama tentu saja dari masyarakat dan juga pemerintah supaya kita bisa segera benar-benar sembuh dan tetap mematuhi protokol kesehatan, saudara. Terima kasih Bu Nadia, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama.